Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Ya, saudara, pada kesempatan kali ini saya rindu bagian sebuah firman Tuhan, yaitu mengenai apa? Memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebelumnya kita baca. So, let's visit di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, temporary, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan kali ini, saudara. Di ayat ini benar-benar memberikan kita sebuah katakanlah sebuah pencerahan yang baru, sebuah pemaknaan yang baru dalam kehidupan kita ini, bahwa kita harus lebih concern yang Tuhan inginkan pada kita semua umatnya, anak-anaknya. Kita harus lebih concern, memperhatikan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu adalah temporary, sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengar satu persatu. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, nanti saudara bisa baca di Bible, di Alkitab saudara, bahwa apa sih sebenarnya yang tidak kelihatan, atau apakah apa sih yang kelihatan itu, contoh-contohnya. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu mengatakan demikian, saudara, bahwa salah satu poin yang kelihatan itu apa? Yaitu physical body, manusia lahiriah kita ini loh. Manusia lahiriah kita ini adalah sesuatu yang kelihatan. Dan itu, saudara, tentu kekuatannya semakin hari semakin merosot. Itu yang terkadang kita membuat hati kita tawar. Itu yang membuat kita tawar hati. Saudara dan saya yang saat ini berada melihat keadaan kita saat ini tentu berbeda dengan keadaan kita 10 tahun yang lalu, saudara. Kekuatan kita, kesehatan kita mungkin masih lebih baik 10 tahun yang lalu, tapi semakin hari semakin tambah umur, semakinlah kekuatan kita, manusia lahiriah kita ini merosot, saudara. Kesehatannya, kekuatannya, mungkin juga daya pikir kita sudah mulai merosot. Itu yang membuat kita sering tawar hati, sering membuat kita sepertinya tidak sanggup lagi menghadapi yang akan datang, hari-hari ke depan yang akan kita lalui. Kita tawar hati. Tapi firman Tuhan juga di situ dikatakan apa? Bolehlah manusia fisikal kita, manusia lahiriah kita ini merosot, tetapi ada satu hal yang tidak kelihatan yang harus kita perhatikan. Apa itu? Manusia batiniah, manusia rohania itu loh, saudara. The inner person kita itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, itulah yang Tuhan janjikan diperbaharui dari hari ke hari. Wow. Dari hari ke hari Tuhan perbaharui kekuatan kita, kekuatan roh kita, kekuatan jiwa kita, sehingga kita tidak perlu tawar hati melihat manusia manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia lahiriah semakin kuat, stronger than before.
Karena Tuhan yang memberikan kekuatan hari lepas hari, being renewed day by day. Itu loh saudara, itu yang tidak kelihatan, yang harus kita concern, kita lihat, kita fokus pada sesuatu yang tidak kelihatan. Itu yang menjanjikan, sehingga membuat kita bisa terus bertahan di dalam kehidupan ini sampai Tuhan panggil pulang. Hal yang kedua, apalagi yang kelihatan itu, salah satunya adalah penderitaan atau suffering, saudara. Penderitaan, kalau kita lihat di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, siapa sih yang tidak pernah mengalami penderitaan? Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan ini, saudara. Sangat tidak enak, sangat menyakitkan. Kita melihat secara mata jasmani kita bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan kedagingan kita. Betul apa betul? Itu yang kelihatan. Tetapi ada janji Tuhan yang harus kita pegang di balik penderitaan itu. Ada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan kita lalui saat ini, itu penderitaan yang Tuhan izinkan kita lalui bersama Tuhan tentunya saat ini, itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Oh, haleluya. Penderitaan yang kita alami bersama Tuhan, mengiring Tuhan saat ini, itu adalah penderitaan yang mengerjakan, membawa kita kepada kemuliaan kekal. Bring us to eternal glory. 2 Korintus 4 ayat 17. Itu loh saudara yang harus kita pegang, sehingga kita tidak mudah tawar hati. Kalau kita hanya melihat penderitaan yang kita alami, kita tidak mampu. Jangankan untuk bangkit, saudara-saudara, jangankan untuk berjalan, saudara, untuk bangkit dari keterpurukan saja saudara tidak akan mampu. Tapi begitu saudara melihat sesuatu yang tidak kelihatan, fokus pandangan Anda bahwa penderitaan saat ini yang kita alami adalah mengerjakan kemuliaan kekal, maka saudara bukan hanya bisa bangkit dan berjalan, tetapi saudara sanggup berlari menuju tujuan hidup ini. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada kesempatan kali ini, bukan? Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, apa sih yang kelihatan itu yang membuat kita kadang-kadang kecut dan tawar hati, yang kadang-kadang tidak sanggup rasanya menghadapi hidup ini? Yaitu tidak lain adalah maut atau kematian atau the death. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, nanti saudara dalam Bible saudara boleh baca bahwa suatu waktu kemah tempat kediaman kita di bumi ini, ya, ini kan sesuatu yang kelihatan, kemah artinya tubuh kita ini suatu waktu pasti akan mati, akan binasa. Itu yang membuat kita kadang-kadang tuh lost hope, kehilangan pengharapan. Bukankah begitu? Itu adalah sesuatu yang kelihatan yang membuat kadang-kadang kita tawar hati, kita rasanya gentar menghadapi kehidupan ini, saudara. Nanti kalau mati bagaimana, mau kemana? Karena kemah kediaman kita di bumi ini, itu sewaktu-waktu pasti akan dibongkar. Tetapi kalau kita fokus pada sesuatu yang tidak kelihatan, yang Tuhan janjikan, apa itu yang Tuhan janjikan? Itu dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, haleluya. Kemah kediaman kita ini, saudara, tubuh kita ini boleh dibongkar, boleh binasa, boleh hancur, boleh mati, tetapi Tuhan telah menyediakan kemah di surga yang kekal, yang abadi, bukan buatan tangan manusia. Haleluya.
Inilah yang membuat kita tetap semangat melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan tugas kita pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini, sampai juga Tuhan panggil kita pulang. Karena Tuhan sudah menyediakan apa? Tempat yang kekal, kemah yang tidak bisa dibongkar lagi oleh siapapun juga, kemah yang abadi, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Di sanalah kita penuh dengan sukacita memuji Tuhan selama-lamanya. So, perhatikanlah yang tidak kelihatan, karena kalau yang kelihatan adalah sementara atau temporari, tetapi yang tidak kelihatan itu justru adalah yang kekal. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini, saat ini, dapat memberikan pencerahan kepada saudara, dapat membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara untuk terus melanjutkan kehidupan ini mengiring Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.